zamannya. Nah, redox sekarang datang disesuaikan dengan zaman digital sekarang. Jadi kalau nanti kita pakai redox, kita tinggal santai aja, bagi aja ilmu niki. Ketika bagi ilmu ini, perusahaannya ampun nanti mengirim dia melayani kita. Gitu, sama dengan kita hidup niki, perusahaan niki adalah lingkungan kita. Jadi kita niki hidup kan senang-senang kan, maka perusahaan niki akan membagi produknya, hasilnya dengan sebaik-baiknya sehingga hidup kita selamat gitu. Nggih. Nah, makin tiang bagi dumun niki. Nah, ini berdasarkan atas kompetensi tiang yang tiang peroleh dalam beberapa puluh tahun terakhir. Nah, nike tiang coba sekarang berbagi sesuatu, yaitu berbagi pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan nike ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama sekali sebagai dasar adalah kompetensi kita. Nah, kompetensi kita untuk apa? Apa tujuannya? Bagaimana prosedurnya? Apa kriteria panduannya? Niki kita pelajari kompetensi kita. Karena kita masing-masing punya bagian yang berbeda. Nah, karena kita punya bagian yang berbeda, kita komitmenlah di dalam kompetensi itu. Tiang misalnya di medik, tiang medik. Kemudian teman di tradisional, tapi tenda di miagan. Karena kenapa tenda di miagan? Karena kita berpengetahuan iki supaya kita bisa selamat. Gitu. Kalau kita tidak selamat, percuma lah pengetahuan. Apa ben menumbuhkan yak di bumi. Nah, makanya diko ada sabte timire. Sabte timire. Sabte timire nike bahaya sekali. Hancur bener bumi. Dan nike akibat dari pengetahuan yang tidak matang. Jadi tidak matang pengetahuan itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bilang tidak matang? Karena pengetahuan niki ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif dan kualitatif selalu bertentangan. Kalau kita ingin kuantitatif bisa diukur, sedangkan kualitatif tidak bisa diukur, tidak beringga dia. Karena dia kualitatif, maka adalah ilmu untuk bagaimana cara memahaminya, adalah metode. Jadi ada metodenya untuk itu. Kita harus mempelajari selain kompetensi bagian kita juga mempunyai kesadaran untuk kompetensi kita sebagai bagian dari keabadian ini. Nah, ini yang orang tidak banyak tahu. Sehingga ketika bisa, engkeg ya. Ketika kuat, bongan ya. Ketika dia berkuasa, kadena terus-terusan berkuasa. Karena tidak bisa, karena raga dari manusia. Pasti ujungnya mati. Nah, ketika kita berkuasa, maka metode kesadaranlah yang penting. Nah, kesadaran itu apa? Cara mungkin dah. Kita berbagi, mungkin orang-orang belum banyak tahu tentang ini. Maka itu karena tiang uning lebih awal, tenonyang benuning. Belum semua tiang ketahui. Nah, tiang baru sedikit ketahui, ternyata banyak menyelamatkan orang. Maka dengan begitu tiang mulai untuk menyadarkan kita semua. Nah, mudah-mudahan teman yang masuk niki mulai menyadarinya. Makanya tiang bersyukur Bapak Ibu mau datang, nih masuk meriki. Karena dia mau kasih satu informasi, cara laporan kasus namanya, cara satu presentasi kasus namanya, bahwa kalau dia mau minum redox, Niko nanti dia akan dapat sesuatu keselamatan tubuh kita. Nah, tentunya sebelum keselamatan niki, dia akan
gangguan-gangguan kesehatannya akan diperbaiki. Nah, itu yang dia akan bagi malam ini. Nah, ternyata setelah dia coba 1,5 tahun mengkonsumsi redox ini, pengetahuan Tiang membuka wawasan Tiang. Wawasan Tiang di mana? Tiang belajar tentang Reiki, Tiang belajar tentang meditasi transendental, Tiang belajar tentang Kalimasada, Tiang belajar ilmu usada Tiwang. Nah, di dalam semua usada ini kan Tiang belajar di medik. Ada ilmu yang di mana kode-kode sinyal yang diakibatkan getaran frekuensi kehidupan yang merupakan vibrasi kode di dalam menyelamatkan tubuh kita Nike belum kita rinci dengan baik. Nah, adalah produk dari Amerika. Dia sudah merinci secara saintifik kode sinyal redox namanya. Di mana kode sinyal redox niki sederhana sekali. Namanya redox itu adalah reduksi oksidasi. Reduksi oksidasi, reduksi menumbuhkan. Oksidasi menghancurkan. Jadi di dalam hidup ada dua kubu. Kubu tumbuh dan kubu hancur. Nah, apa yang mengatur supaya kubu tumbuh dan kubu tumbuh dan yang hancur ini bisa harmonis? Nah, bagaimana caranya supaya harmonis? Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan keselamatan. Nah, ini kita tahu dalam teori. Bagaimana seorang yang aktif di malam hari dia bisa meditasi. Ketika meditasi, dia bisa menemukan beberapa kode-kode sinyal yang harusnya dia lakukan. Nah, sekarang tubuh itu akan mengikuti. Ketika mengikuti itu, terus kita ceritakan kepada orang lain, dibilang aneh. Sing mungkin yang fisik tuh bisa hilang dengan cara diam meditasi itu. Ini orang tidak banyak yang bisa nerima, mau boya dia. Nah, oleh karena itu, maka setelah yang pelajari redox ini 1,5 tahun niki, nah ketemulah dia. Ternyata kalau redox kita tidak seimbang, reduksi dan oksidasi tidak seimbang, maka ini akan menimbulkan redox stres. Kalau terjadi redox stres, maka akan terjadi oksidasi stres. Oksidasi stres terjadi oksidasi damage, kerusakan sel. Ketika kerusakan ini terjadilah kekacauan fungsi sel karena dia mati atau sakit sebelum waktunya karena aging proses. Nah, disinilah dia pelajari lebih dalam lagi. Kenapa dia hancur? Karena proses inflamasi. Inflamasi itu apa? Karena inflamasi itu respon imun kita terlalu berlebih, bukan kurang. Jadi kelebihan itulah kurang. Makanya ketika kita lebih, bonggan, bangga, sombong, angkuh, maka inflamasilah dia. Timbullah autoimun. Mediknya autoimun ada padanannya itu. Nah, apa niki tidak bagus karena yang kita harus cari adalah harmonis. Nah, disinilah terjadi kematian-kematian mendadak. Jadi masih muda mati. Benar nih kan 120 pada tahun. 120 tahun baru mati. Nah, itulah akibatnya setelah Tiang tahu kode sinyal molekul redox ini, Tiang mulai merambat pengetahuan ini. Sekarang lebih dari 100 tipe berbeda dari gangguan autoimun. Coba aja dengang dokter.
Bedek-bedek autoimun, sakit mata autoimun, sakit kulit autoimun. Orang marah-marah autoimun masih. Orang kelainan di perut autoimun. Lebih dari 100. Apa sebabnya Niki? Nah, sebabnya ini jangan-jangan karena kita tidak mengerti tentang kode sinyal redox. Makanya ketika kita kasih orang-orang ini dengan kode sinyal yang baru, kita samakan kode sinyal sel-sel itu dengan kode sinyal redox yang baru, maka autoimun Niki akan berkurang dia. Sayangnya belum sempat meneliti secara khusus. Karena maluan kode sinyal datang, padangken eviden penelitian kita. Nah, 5-10 tahun mendatang, orang akan pakai kode sinyal ini lebih banyak untuk memperbaiki tipe-tipe gangguan autoimun ini. Itu ramalan tiangnya. Jadi begitu harapan tiang kepada Bapak Ibu Niki. Ya, karena kode sinyal ini adalah satu terobosan namanya komunikasi sel. Jadi sel itu berkomunikasi satu dengan yang lain dari satu frekuensi vibrasi yang harmonis. Kalau dia vibrasi harmonis dipakai, dia bisa menempatkan diri. Harusnya dia berfungsi apa, maka dia harus melakukan apa. Jadi dia mulai mengerti. Nah, kadang-kadang orang terlalu dalam menilai itu, akibatnya tidak ngerti. Nah, untuk memudahkan itu, kita ambillah kelainan fisik dari autoimun itu. Nah, coba kelainan fisiknya apa? Itu diinjus oleh bakteri, virus, trauma kebenturan ya, kemudian radikal bebas yang banyak di alam ini. Jadi mereka mencari inducer ini sebagai penyebab autoimun ini, tapi tidak ketemu. Kenapa? Karena sebetulnya Niki selalu ada di dalam tubuh. Seperti yang namanya mikrobiom. Mikrobiom itu di permukaan kulit. Niki lihat ya kursornya. Ada setiap orang punya mikrobiom tertentu. Di mana dia berada? Di tempat dingin mikrobiomnya lain. Mikrobiom itu bakteri-bakteri baiknya lain di sana. Di tempat panas lain, di pantai lain, di lereng gunung lain. Akibat mikrobiom ini, dia sel darah putih yang ada di bawah kulit ini, dia akan berkolaborasi satu dengan yang lain secara harmonis. Nah, ketika datang satu virus lain, inducer lain dari yang lain, dari tempat lain, maka ini akan bereaksi menjaga. Ketika penjagaan ini berlebih, terjadilah autoimun. Kita menganggap itu autoimun. Yang penyebab pastinya kita tidak pernah tahu. Nah, kita hanya menekan saja reaksi ini, namanya imun supresor gitu. Jadi ada kesalahan miss dari pengetahuan kita ya untuk melihat reaksi autoimun itu. Nah, disinilah yang coba mengenalkan kepada Bapak Ibu satu komunikasi sel niki. Satu dengan yang lain, dia hidup harmonis mengikatkan diri, menjaga dirinya, satu dengan yang lain dalam kondisi baik. Ketika komunikasi sel ini tidak bagus, maka membiayakan sel-sel yang lain, imun sistem kita dan bereaksi. Contohnya Niki ada duri yang menusuk kulit kita. Tidak saja robek di permukaan kulit, tetapi di bawah kulit penuh dengan reaksi imun. Nah, inilah yang dipelajari oleh medik. Tapi perspektif medik sekarang belum melihat bahwa dia rusak, dia bisa memperbaiki diri. Tinggal cabut aja duri ini, biarkan dia bersih, mikrobiom yang ada di sini, biarkan dia memberikan rangsangan pada bakteri dan yang lain-lain Niki bagus, ini akan tumbuh dengan baik.
napi bang, dan perlu yang lain jaga aja kebersihannya. Maka dia akan membaik sendiri. Ada satu proses membaik sendiri di sana. Nah, dari situlah kita lihat. Kenapa bisa dia baik? Karena dia bisa baik itu karena dia punya alat komunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, alat komunikasi ini adalah alat yang memang didasari natural dari terciptanya alam semesta, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Jadi reaksi reduksi oksidasi itulah nanti kita jadikan dasar. Ya kalau reaksi oksidasi terlalu besar tumbuhnya dibandingkan dengan reduksi, maka kita dulu memberikan antioksidan untuk menetralkan supaya dia tidak terjadi gangguan DNA. DNA ini pusat dari kelainan sel. Gangguan lemak, lemak ini adalah satu komponen yang memang kita perlukan untuk sebagai backup energi, backup kita supaya elastik, dan banyak lagi fungsi lemak yang lain. Nah, protein sebagai backup dari bagian tubuh kita, karena tubuh kita terdiri dari protein. Jadi, pengetahuan oksidasi ini dari dulu sudah ada. Tetapi mereka tidak pernah mengetahui bahwa pemberian antioksidan dari luar yang berlebih tidak akan pernah cukup bisa membantu terjadinya kerusakan di dalam sel niki, satu sel niki. Nah, inilah yang ditemukan di Amerika. Mereka menemukan satu zat yang bisa mengatur oksidan ini, R2ROS ini, dengan pelindung dari DNA, lipid, dan protein ini, yaitu reduksi, ya, bisa menghasilkan pelindung atau antioksidan untuk mengatur keseimbangan kerjanya. Nah, ini nanti di belakang kita terangkan itu. Nah, kalau kita mau mengetahui supaya lebih sederhana nanti, ya untuk memahami niki, maka kita mesti melihat keseimbangan homeostasis dari redox di dalam sel. Nah, niki antioksidan, niki adalah salah satu entiti gerakan elektron yang ekstra di dalam kehidupan ini. Niki satu atom, niki ada elektronnya ada 5. Reaktif oksigen spesies ini elektronnya hilang dia. Hilang sehingga nanti dia akan menjadi entiti yang akan menghancurkan. Hampura ada bocor niki, mohon teman yang ini halo. Nggih. Ya tiang mute dulu nggih. Nah, niki. Nah, kalau kita mau melihat satu site baru, ya, untuk melihat kenapa kita sehat dan kenapa kita sakit, kita coba lihat dari kode sinyal redox niki dalam sel. Kalau kode sinyal redox itu baik, maka keseimbangan kehidupan dalam sel itu dalam keadaan homeostasis. Nah, sel ini kita katakan dia normal. Kalau keseimbangan ini hilang banyak elektronnya, karena elektron ini adalah satu entiti yang menandai kehidupan, ya, kehidupan. Jadi kalau hilang ini elektron ini satu, maka kehidupannya goncang. Jadi goncang kehidupan ini
dulu dinetralkan dengan antioksidan. Nah, dulu orang mengetahui antioksidan itu dari luar. Karotenoid niki pada wortel, pada vitamin, pada tumbuhan lain polifenol. Nah, dari mineral nike ada antioksidan dari luar. Sebetulnya di dalam itu ada antioksidan yang bekerja juga. Sejajar dengan niki glutathione, ubiquinon, enzim, nike asam urat, koenzim. Jadi banyak orang ini adalah antioksidan yang juga bagus. Kayak asam urat nike marah orang kalau dia berlebih karena dia ada entitas elektron yang nanti menjadi perusak karena antioksidan di dalam itu bisa merusak dia gitu kalau berlebih karena nike reaksi kimia ya gitu. Nah, kalau kita lihat dari peran kode sinyal ini, maka penyakit itu nantinya ada penyakit karena proses DNA yang membunuh tidak pada waktunya sehingga terjadi kerusakan gitu. Jadi apoptosis itu memang rumus mati sel itu oleh DNA dan terjadinya kerusakan belum waktunya. Itu salah satu penyakit. Seperti sekarang banyak anak muda yang sudah mulai meninggal mendadak. Harusnya tidak boleh. Nah, jangan-jangan dia kekurangan kode sinyal redox. Nah, kemudian ada penyakit yang berhubungan dengan umur. Leukemia, kanker darah. Ada bibit gennya. Tapi kenapa baru muncul pada umur dulu hanya 45 tahun baru muncul dia, 45 tahun baru muncul. Sekarang 20 tahun sudah muncul dia. Nah, nanti penelitian kemudian kita akan meneliti kode sinyal redox ini. Dia terjadi pada umur yang lebih muda. Niki seperti gambaran yang coklat ini. Dia makin lama makin naik dia. Ketika makin tua wajarlah antioksidannya akan banyak, maka kerusakannya akan banyak. Tapi kalau dia lebih tinggi di masa muda, maka terjadi kematian sel yang abnormal. Nah, kanker misalnya, itu terjadi kematian sel yang abnormal. Gitu. Di situ kita mau pelajari lebih jauh ya. Dari sudut kode sinyal, kita akan melihat sederhana sekali. Ada karena umur, ada respon inflamasi, dan kematian sel tidak pada waktunya. Nah, ini yang terjadi. Jadi lebih gampang untuk menganalisis. Nah, kalau kita lihat nanti dari redox, reduksi oksidasi pada sel itu, kita akan lihat redox stress itu. Kalau redox stress itu arahnya nanti menghancurkan, maka dia akan terjadi selnya dimakan sendiri, autopagi namanya. Nah, untuk menyeimbangkan kondisi sebetulnya tujuannya. Nah, sehingga dia piret ya, tidak tumbuh bagus dia. Nah, kemudian bisa juga kalau ini berlebih, tidak mungkin dilakukan autopagi, dia akan terjadi progresif penyakit. Jadi semua tujuannya bagus sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang salah menilai, akibatnya kita pakai obat macam-macam malah tambah kacau dia. Nah, sekarang dengan adanya redox, mari kita sama-sama memanfaatkan kadar inilah yang kita seimbangkan. Sehingga yang di bawah ini tidak terjadi. Dan dia hanya memberikan sinyal yang bagus. Maka imun sistem akan kuat dia. Gitu. Itu maksud dari satu strategi niki. Nah, tentunya kita akan memperbaiki lingkungan dan kita akan memperbaiki ekspresi genetik yang berubah. Yaitu apa yang memperbaiki ini? Redox. Jadi disinilah redox yang meningkat dari sini ROS-nya
kita turunkan dengan redox yang meningkatkan RAS. Jadi di sini kerja redox tuh di sini dia. Okay? Dulu kita pakai macam-macam obat ini, tapi penyakit makin banyak. Sekarang juga sudah dipakai targeting, penyakit makin ngeliunan. Karena kita tidak melihat satu missing link, sesuatu yang hilang dari keadaan normal di dalam sel yang harusnya redox itu dalam kondisi harmonis. Nah, dalam dunia digital karena kehebatan terobosan pengetahuan, ini sudah bisa dibuat sekarang. Bayangkan kita bisa membuat antioksidan dan oksidan dijadikan satu di dalam satu cairan, namanya cairan redox. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan, artinya apa? Inilah kesempatan kita selamat sebetulnya. Ya, apa buktinya nanti kita diselamatkan? Satu, orang-orang yang beraktivitas berat dengan redox ini, maka dia akan ditingkatkan endurance-nya. Endurance itu kekuatannya, kemampuannya, aktivitasnya. Yang kedua, orang yang beraktivitas itu recovery-nya diperbaiki. Peningkatannya tidak tanggung-tanggung, sampai 29% bahkan. Siapa nggak senang? 29%, berapa juara dia akan bisa terima ini. Ya. Kemudian kalau dia bertanding dalam waktu yang singkat, recovery-nya dipercepat. Enak dia kan? Dan orang-orang ini memakai Asia Redox itu tidak dipaksa. Sama seperti sekarang Tiang Niki. Tiang sadari kerja redox seperti itu. Dia nggak pernah paksa Bapak Ibu untuk mendengarkan, apalagi mau memakai. Tidak. Tapi kami fasilitasi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan dan mau memakainya. Dan kami dampingi untuk supaya mendapat hasil yang bagus. Seperti Pak Artawo ini. Jadi dia semangat untuk itu. Tiang dampingi dia untuk melakukan sesuatu yang bagus. Ya. Dan redox, oksidasi, kerusakan oksidasi itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal bagus. Kulit misalnya. Keriput-keriput kulit nih, kerutan, flek, selulit, luka, gangren, tanda penuaan, lain-lain, mengurangi rasa nyeri. Bisa kita manfaatkan. Lihat saja perbedaan pada kondisi ini. Orang sudah tua, dikasih Renew 28, dia menjadi lebih begini. Bukankah sesuatu yang bagus? Yang ini tanda flek-fleknya bisa menjadi lebih lumer, lebih bagus. Kemudian hanya dengan mengoleskan nyeri-nyeri ini dalam 3 kali aplikasi dengan jarak 5 menit, dia menjadi lebih enak dan nyerinya berkurang. Akan nyata dia lihat itu seperti apa yang dibilang Pak Artawo tadi. Nah, inilah bentuknya tadi Pak Dewo menanyakan Niki, dia ada dalam 960 cc Asia Redox, air Asia Redox yang sumbernya dari NaCl, garam dapur. Tapi dengan teknologi mereka bisa membuat isinya molekul antioksidan dan oksidan. Kehebatan itu sudah seperti itu sekarang ini. Ya, jadi tolong diperhatikan hal niki. Ya, karena nikilah karena teknologi. Nah, ini mereka mencoba ini sesudah 21 hari begini modelnya. Sesudah 28 hari niki modelnya. Siapa nggak senang untuk melihat seperti itu? Nah, Tiang sendiri punya pasien namanya Wayan Widiarte. Bulan Januari lalu serum kreatininnya 11,49. Uriumnya 5701. Ya. HbA1c-nya 6,5. Pada bulan Februari setelah minum redox niki, ya, 4 botol, ya, kreatininnya jadi 2,24 tanpa cuci darah.
Asam urat yang tadinya memang 9, sekarang menjadi 6. 6,44. Gula 126, gula acaknya sekarang 95 setelah sebulan memakai. Jadi memang perlu waktu. Dia bekerja on off kan DNA. Yang kalau lebih saintifiknya on off DNA. Nah, on off DNA itu seperti saklar lampu. Tapi saklar lampunya lambat. Kalau mau cespleng sekali, ya banyakin minum. Karena di sini sudah ada sertifikat, dia boleh minum tanpa ada aturan dosis. Jadi dosisnya tidak terbatas. Dan ini sangat aman karena di dalam tubuh ada redox. Gitu. Nah, itulah dia. Makanya Tiang sebagai pengembang salah satu kesehatan holistik, ya. Kalau Tiang melihat manusia, di sini ada struktur fisik. Nah, ada struktur energi. Coba lihat pancaran energi niki yang kita sebut aura. Pancaran energi niki panas. Dan memang diketahui setiap materi punya energi. Energi ini mengeluarkan vibrasi di alam. DNA saja, molekul-molekul komponennya, nike bergerak-gerak terus. Mengadakan vibrasi. Nah, ini molekul ini juga begitu. Makanya tidak salah kita mengakui setiap komponen materi ada vibrasinya. Kita sudah lakukan perhatian itu di Bali. Setiap tempat ada vibrasinya. Dan kita pakai ini ya. Ada meridiannya, ada saraf ya nih di fisik, ada energi di sini. Nah, kita tambah kehidupan itu, holistik itu, satu badan fisik, yang kedua ada energinya, yang ketiga dia bisa berpikir, yang keempat ada mental, sikap yang terpaku dari kelahiran atau budaya yang dibentuk, kemudian ada kesadaran hati, ya, yang kita sebut cakra jantung ini, untuk menyadari yang lebih bijak dari kegiatan kehidupan itu. Jadi ada tubuh holistik yang bisa kita pelajari. Nah, dulu kita hanya bercerita dan mempraktikkan energi. Sekarang dengan adanya pengetahuan redox itu, sumber dari energi itu adalah kekuatan proton dan elektron. Nah, sekarang kalau kita mau memperbaiki niki, kita salurkan energi itu. Nah, orang kan tidak lihat energi itu, sehingga banyak meboye. Tapi ketika kita kasih redox orang itu, di dalam redox ada potensial elektron itu. Jadi dia punya energi. Nanti bisa kita coba. Kalau kita tunjukkan ada tumbuhan yang layu, kisi redox, bangun dia bunganya lagi. Coba aja nanti di rumah boleh itu. Ya, ada ikan misalnya yang sekarat, kasih airnya itu diisi redox. Bangkit dia. Kalau ada lampu dengan redox, dia lebih terang daripada yang tanpa redox. Nah, itulah gerakan potensial elektron itu. Ya. Nah, itu terjadi sangat kecil. Organ tubuh itu kan ada sel yang paling kecil. Sel itu sama dengan titik-titik ini. Berapa banyak sel ini? Nah, di setiap titik itu ternyata komponennya banyak. Ini satu sel nih. Ada inti, ada anak inti. Ini satu sel. Ada inti, ada anak inti. Nah, ada komponen lain nih. Disinilah ada redox dia. Kecil sekali. Tiny molekul dibilang oleh redox. Nah, dengan pengetahuan redox itu, dia mulai mencoba analisis. Kita kan tahu budaya manusia itu dari primitif. Karena kita dilahirkan sebagai manusia adalah satu komponen yang sangat modern, yaitu komputer. Komandan kita itu kan komputer yang sangat modern.
untuk mengoperasikannya kita harus belajar dengan pengetahuan. Makanya kita dapatkan dari pengetahuan primitif, ya, leluhur-leluhur kita dulu, pengetahuan tradisional. Nah, sekarang sudah masuk dalam modern, bahkan ultramodern, yang belum sampai transendensi, yaitu budaya kebebasan. Jadi kalau kita tidak mau belajar dengan bagus secara rasional, bagaimana kita mau menyadari keberadaan Sang Pencipta ini? Makanya ada kelompok-kelompok teis dan ateis, percaya dan tidak percaya. Nah, untuk bisa percaya dan tidak percaya, kita harus berpengetahuan. Nah, pengetahuan percaya dan tidak percaya sekarang mulai dimasukkan pengetahuan tentang kuantum. Jadi pengetahuan kuantum. Ketika kita lihat arah kuantum itu ke satu arah. Ketika kita tidak lihat arah kuantum itu ke banyak arah. Kenapa? Karena dia bisa berinterferensi. Baru sampai di sana kita pahami. Karena satu dengan yang lainnya masih berinterferensi. Bagaimana interferensi yang seharusnya belum sampai kita. Makanya jawabannya belum bisa. Sabar ya untuk itu. Makanya dengan pengetahuan Ridok ini, mari kita sama-sama nanti menyadari potensi hidup. Supaya hidup keabadian ini kita bisa capai dengan kekuatan elektron dan proton yang ada pada redox. Nah, ini maksud saya simbol ini. Ya? Nah, ini redox ini dasarnya seperti ini, Ki. Jadi ada negatif, ya, yang hilang, maka ini terjadi di oksidasi. Maka negatif yang tambah, maka reduksi akan terjadi. Ini akan menumbuhkan, ini akan menghilangkan. Hilangkan elektron, berarti dia akan mencapai kebebasan. Yaitu selnya mati dia, hilang. Ya, ini yang sering lupa orang-orang itu. Para saintis, para rasional sudah berpikir tentang apa sih yang kita butuhkan dalam hidup sebagai manusia ini. Sudah ada yang membuatkan Maslow. Ya, ada dasar kebutuhan itu tentang fisiologi ya. Kita pahamilah air, tidur, makan, lapar, haus, kemudian hangat ya. Supaya naik lebih tinggi sedikit agar selamat dan aman. Jadi ada perlindungan, proteksi, ya, safety dan stability. Jadi disinilah Ridok tuh bekerja pada penyelamatan ini. Jadi platform ini yang kita ambil, ya. Dengan platform ini sudah ada, ini baru dasar kebutuhan. Nah, kita harus tingkatkan kemampuan kita untuk menyadari kasih sayang. Jadi di sini nanti kita akan mulai membangun image ya yang nanti terkait dengan percakapan ya, penampilan kita dan ke expertise, ke kompetensi kita. Nah, nanti kita baru ke personal fulfillment itu yaitu self actualization. Nah, dari atas ini yang paling tinggi ini yang kita sebut transendensi, kebebasan. Jadi ini kebutuhannya. Nah, dengan dasar redox tadi kita akan tingkatkan hal itu. Nah, itu. Jadi redox itu sebetulnya di situ letaknya itu. Untuk memperbaiki vibrasi, untuk mencapai hierarki kebutuhan manusia yang tinggi. Nah, kenapa kita harus belajar redox? Kenapa harus kita tambahkan redox diri kita? Karena pada saat muda sampai kita kuat ini tengah-tengah umur kita ini yang dipertahankan oleh antioksidan, panjangnya umur dan kesehatan kita. Tapi setelah lewat tengah-tengah,
ridho kita berkurang. Mulai umur 20, setiap tambahan umur 1%, dia berkurang ridhonya 1%. Karena berkurang, maka terjadilah penyakit-penyakit ini. Penyakit berhubungan dengan umur, oksidatif stres terjadi lebih awal, sel mati, dan respon inflamasi yang berlebih. Makanya kita perlu memakai redox itu. Nah, jangan-jangan kalau nanti kita sudah pakai ini, nah, kita bisa mencegah kematian mendadak yang curiga pada jantung. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang hubungan redox dengan jantung. Ya. Jadi ini yang ditakuti orang ini. Jadi redox ini saya pakai sekarang untuk membantu orang-orang sudah khawatir itu. Jadi inilah terobosan-terobosan baru ya tentang ilmu-ilmu baru. Izin Pak Dokter, Yeah. kalau kasus DM bisa dipakai. Bisa. Nah, saya cukupkan dulu segitu ya, biar jangan terlalu lama. Nanti kita tidak sempat untuk diskusi. Ya. Jadi kita akan diskusi dulu seperti itu. Kasus DM bisa tidak dipakai? Bisa. Ya, siap Pak Dokter, nanti dia hubungi besok. Ya, itu. Lagi, ada pertanyaan lagi. Ya, Pak. Suk semua Pak Dokter. Boleh, Suk semua, boleh. suk semua. Nggih. Benjang tiar Pak Dokter. Nggih, nggih, giring. Ya, ya, ya. Oh, iya. Bagus sekali pertanyaan itu. Sekarang kita balik dulu. Balikkan dulu. Yang kita maksud spiritual itu apa? Itu dulu. Spiritual itu sebetulnya semua ini yang terbaik, terindah, termulia, terbenar, yang sesungguhnya, yang tulus, yang ikhlas, semua yang ter itulah spiritual. Bisa ya? Jadi kalau kita terjemahkan, kan susah, semua ini adalah spiritual yang terbaik, terindah. Adakah di dunia ini yang terjelek? Ada? Tidak ada sebetulnya. Coba sadari. Apa? Kotoran dibilang jelek. Apa baiknya kotoran? Hah? Pasti ada kan? Kotoran itu dia memberikan kebaikan supaya kita tahu yang tidak kotor gitu. Kan baik dia jadinya. Jadi itu hebatnya ilmu ini. Sebetulnya semua itu spiritual. Sayangnya kita sering memisahkan spiritual dengan yang lain. Memang kayak badan kita itu kan kotor. Sebetulnya kita siapa? Bukankah kita ini bagian dari keabadian yang tidak pernah mati? Ya enggak? Tidak kena air, tidak basah karena air, tidak luka karena pisau. Itulah sebetulnya badan kita yang sesungguhnya, yang merupakan bagian dari keabadian itu. Kan gitu di Bhagavad Gita. Nah, lapisan kita karena kotor dari itu, itulah kita akan bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Berbagi. Meyadnya.
melepas, menyumbang. Karena kita tidak merasa memiliki, maka kita takut menyumbang. Padahal milik kita itu semuanya kan. Nah, ini itulah bagian spiritual. Nah, redox ini apa? Itulah dia spiritual. Karena redox ini berbagi informasi tentang keharmonisan. Dengan berbagi keharmonisan, naiklah tingkat kesadaran kita. Makanya ajarin teman-teman untuk minum redox. Sehingga frekuensi marah yang kalau kita lihat, saya tidak tunjukkan di situ, yang 150 bisa naik menjadi sayang, frekuensi di atas 500. Iya kan? Pada Hawkins itu, skala Hawkins itu. Gitu. Ya, nanti kita bicarakan tentang vibrasi dan lain-lain. Itu kesadaran, ya. Jadi melalui redox lah nanti kita ingatkan teman-teman untuk bisa nanti mencapai kesadaran permukaan yang nyata pada fisik. Ya, pada fisik kita. Karena sementara ini kan kita sadarnya baru dari pikiran. Nanti kesadaran kita dari mental. Kesadaran kita dari hati nurani. Gitu kan pelajarannya. Kesadaran tingkat tinggi kita, saya adalah dia, yaitu Tatwamasi. Mungkin begitu arahnya, dong itu. Ya cocok. Ya pelan-pelan nanti kita kenalkan dulu bahwa ada redox untuk membantu fisik kita supaya selamat dalam menjalani hidup. Ya, silakan mungkin masih ada. Ya, selamat Pak Gede Sri Agus Putrawan. Pak Aron mungkin baru pertama juga akan dengar redox ya Pak Yuda Pradana. Mungkin bisa kita diskusikan. Gimana Pak? Dan silakan Pak Gede, mungkin ada diskusi yang mau dilakukan. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Gede. Nggih. Ampura niki yang menyimak niki Nggih. Tadi tentang redox niki masih belum memahami kita karya tunggal tunggal niki. Nggih. Ya, mungkin sementara belum ada pertanyaan yang menyimak dumun seperti napi niki redox niki sebenarnya. Iya. Ya, terus. Nggih. Jadi redox niki adalah satu pengetahuan modern yang diangkat, yaitu pengetahuan tentang reduksi dan oksidasi. Niki pengetahuan elektrik, ya electricity yang ada gerakan dari elektron. Nah, kita angkat kaitkan dengan kehidupan. Nah, di dalam sel ada redox yang mengatur keseimbangan keharmonisan sel. Nah, dulu kita tidak bisa untuk menerangkan redox menyebabkan oksidatif stres. Tidak bisa kita terangkan. Karena kita belum pernah nyoba. Nah, sekarang ada perusahaan yang membuat redox yang di dalam itu persis sama. Yang dibuat dari luar persis sama dengan kerja redox yang di dalam. Nah, ketika kita menemui oksidatif stres dan terjadi kerusakan organ yang diakibatkan oleh kekurangan keseimbangan redox, dikasih sekarang materi redox. Coba tunjukkan ke Pak Artawa botol redoxnya. Nah, itu buatan ininya. Nih ke materi itu fantastik jadinya. Jadi orang itu menjadi lebih sehat dia. Dan niki sudah ribuan testimoni mereka dapatkan. Nyata niki kelihatannya itu.
Nah, Tiang sebagai pengamat di sini, kita coba cari benang merahnya. Makanya Tiang bercerita tentang redox. Nah, ketika Tiang cerita tentang redox, banyak orang yang memintanya. Ketika banyak orang yang memintanya, bukankah distribusi redox itu akan makin meningkat? Ketika distribusi redox makin meningkat, bukankah kita dapat reward dari perusahaan? Nah, nikilah salah satu yang saya dapatkan dari menggunakan redox dan berbagi redox. Tiang lebih sehat, Tiang dapat income tambahan, hadiah dari perusahaan. Nah, maka makin rajinlah Tiang berbagi sekarang. Gitu. Bisa nggih? Bisa nerima Pak Gede? Nanti pelan-pelan kita pahami redox nih. Jadi Nggih. redox itu salah satu reaksi yang mengharmoniskan sel dan nanti keharmonisan sel ini akan menyelamatkan jiwa kehidupan kita. Karena beberapa orang-orang yang marah-marah minum redox berkurang marahnya. Kengken cara nih nerang tuh dia nak ngurin sih ya kuangin marah saya kok berkurang. Kan lumayan dia sambil menyelam minum air dia gitu. Karena memang secara rasional cocok dia gitu. Bisa kita terangkan lah saintifiknya. Masuk akal. Nggih? Nah, gitu Pak Gede. Bisa diterima? Nggih, sukses lagi. Nggih. Mungkin bisa di-share apa namanya deskripsinya lebih lanjut dan Oh, jadi bisa, mungkin bisa. Nah, orang bisa betul, baca betul. buku. Oke, nanti Tiang dalam kondisi presentasi pertama-pertama ini, Tiang hanya berbagi informasi permukaan. Nah, nanti ketika beliau-beliau itu tertarik, undanglah, ajak teman-teman. Nggih? Semuanya untuk datang niki. Makanya Tiang minta sama Pak Artawe, cobalah, ayo kita mulai dengan teman-teman kita di Bali. Ajak kalau masing-masing misalnya satu orang dari 8 orang niki, 5 orang saja, ampun 40 orang dia. Dari 40 itu masing-masing 5 ampun 200 orang dia. Ajarin mereka. Karena nanti mereka yang dapat. Coba aja minum nanti. Ya, Tiang juga begitu 1,5 tahun yang lalu Tiang sudah harus operasi jantung karena koroner Tiang ada tersumbat sampai 70% di 3 vessel. Ya, syukur sampai sekarang pun lewat 3 tahun dari tahun 2021. Nah, mudah-mudahan belumlah memerlukan operasi itu. Ya, Nike. Dan obat yang Tiang minum sudah sangat berkurang. Awalnya Tiang minum sampai 20 macam. 20 macam, bukan 20 jumlah obatnya. Macamnya mungkin sekitar 10 ya. Karena obat mediknya aja ada 6. Sisanya dari herbal, sisanya dari doa dan energi. Jadi sekarang ditambah dengan redox, obat medik yang sudah kurangi. Jarang minum lah. Jadi yang berani makan juga yang sedikit kadang-kadang melanggar. Jadi lemak-lemak dikit. Begitu. Tapi jangan terlalu, enggak boleh. Nah, kita kontrol. Okay? Jadi Tiang senang sekali mencoba dan berbagi. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Okay. Itu Bu Made Ratna nanya, dari umur berapa katanya boleh minum Ridok? Oh iya. Redox ini sudah ada sejak kita lahir. Dan kadarnya senantiasa seimbang. Di saat tidak seimbang, kemungkinan itu yang menyebabkan ada gangguan baik kelahiran maupun kelahiran pertumbuhan. Salah satunya yang Tiang lihat dari anak kecil
yang kadang-kadang ada sekat rongga bilik jantung ataupun serambi jantung itu ada lubangnya. Yang mana kita dulu tunggu waktu sampai umurnya cukup baru dilakukan operasi jantung, sekatnya dibuat. Nah, ada beberapa testimoni dengan meminum redox dari beberapa bulan itu, maka pertumbuhan sekat itu terjadi alami. Cuman tiang belum bisa menyampaikan datanya. Datanya belum tiang bisa sampaikan. Makanya nanti kita kumpulkan dulu testimoni-testimoni itu. Ketika testimoni itu sudah ada, kita lakukan percobaan. Ya, artinya bagi orang yang bersedia nanti yang mengalami foramen ovale namanya, atau ada yang istilah-istilah sekatnya itu terganggu, dan kemudian kita ajarkan minum redox. Jadi dia mudah-mudahan bisa tertutup. Berapa persen tertutup, berapa persen tidak. Nah, nanti Nike yang kita akan lakukan. Jadi umur berapa boleh, Dok? Boleh, dari kecil boleh. Cuman kan kalau ada indikasi khusus, artinya memang diperlukan, diberi. Kalau tidak, janganlah. Nanti enggak enak sama teman-teman lain, ya. Dikira kita mengada-ada. Tapi kalau tidak punya solusi lain, pakailah redox. Redox ini sangat aman, tidak memerlukan resep dokter. Redox itu bukan obat yang harus diatur dosis dan lamanya pemberian. Yeah? Jadi boleh dari kecil. Selamat malam Pak Dewa Made Sujana. Nggih, Om Swastiastu Pak Dokter, Swastiastu. Rahajeng wengi. Nggih, Rajeng wengi. Nggih, titiang ring rumahnya Pak Ketut Artawe ring Serongga niki mampir Oh, mriki. nggih, Dokter, baik. boleh tiang tanya satu, Dokter? Nggih, nggih. Nggih. Dokter, tiang ring Nusa Ceningan Nggih. sedang membantu orang kena CA cervix stadium 3B. Nggih. Nah, Ibu niki tidak mau kemo karena baru saja iparnya meninggal kanker. Jadi beliau yang mendampingi selama pengobatan medisnya. Nggih. Nah, beliau sekarang fokus mencari alternatif seperti apa untuk bisa keluar dari masalah kesehatannya ke dokter. Nah, Nggih. sampai saat sekarang kami sih baru menganjurkan beberapa suplemen yang sudah tiang ginikan, tetapi tengah malam nih terkadang sakitnya itu sampai teriak-teriak enten dok. Dan beliau memang tidak mau untuk kemoterapi. Nah, seperti napi anjuran Pak Dokter untuk membantu dengan menggunakan Ridok niki dok. Mohon tuntunannya. Terima kasih. Nggih, nggih. Orang CA cervix dari sudut medical, kalau dia teriak-teriak sakit, Nike karena kankernya menimbulkan rangsangan inflamasi yang berlebih. Iya dokter. Karena dia kanker Nike, dia agresif sekali tumbuhnya. Dan umurnya panjang. Makanya dia menjadi benjolan. Nah, akibat itu, imun sistem kita tidak toleran terhadap itu. Jadi dia akan bereaksi berlebih, overreaksi. Akibat overreaksi terjadilah inflamasi yang menimbulkan nyeri, sangat nyeri. Yang bisa dilakukan medik adalah memberikan anti nyeri yang kuat, bahkan sampai morfin. Tapi bukan mengobati itu. Iya dokter. Nah, kalau kita mau prinsip mengobati manusia, obati secara fisiologi. Kanker Nike kan fisiologinya sudah patologi. Sudah buruk dia. Nah, obati secara bagaimana kita menghambat sedikit. Nah, sekarang tradisional. Apa yang kita lakukan? Mirip-mirip dengan obat itu supaya nanti bisa menumbuhkan sugesti yang kuat. Berikan perhatian, dielus-elus, diberikan kehangatan,
dibuat nutrisinya yang bagus, dibantu keharmonisan hukum fisiologisnya yang lain. Nike sangat menolong sehingga respon imun yang berlebih itu bisa berkurang. Yakin tiang akan nyeri. Nyerinya akan hilang, akan berkurang dia. Karena nyeri itu karena pikiran paling berat. Tapi patofisiologi fisik juga sangat berat. Nah, kalau Bapak bisa sarankan dia dengan redox, pakai dah dosis redox yang cukup besar. Mungkin kita pakai 8 kali 60 ml. 8 kali 6 itu adalah 48, 42 ya. 48 setengah botol dia. Tapi kalau kasih itu kan heran dia. Kengken aja nih gini gitu, mahal lagi gitu dia bilang. Nah, oleh karena itu ajari dia mengerti dulu. Ini bukan obat. Ini adalah satu larutan garam yang sudah dimodifikasi menjadi molekul yang sangat kecil bekerja secara seluler. Nah, nanti ditambahkan oleh Renew 28 di daerah dekat nyerinya Nike. Dan bahkan nanti kalau memungkinkan di vagina Nike disemprotkan sedikit redoxnya. Gunakan penyemprotan ada betadine itu. Betadine vagina itu, Dove itu. Nah, Nike masukkan redox sana, semprotkan sedikit sekali-sekali lah. Karena kalau disemprotkan terlalu banyak hancur dia. Nanti dia malah berdarah, nanti kerepotan nanti. Minumkan redox dulu supaya imun sistemnya berkurang. Dia yakin nyerinya akan berkurang. Dia sih belum coba ya, belum pernah nyoba Nike, tapi secara teori Nike bisa berkurang, Pak. Asal dia mau. Nanti Tiang ajak cerita. Karena Tiang punya cerita terapi namanya komunikasi terapeutik. Di sana arah jiwa sikapnya dia, budaya sikapnya diarahkan ke hal-hal yang bagus. Selaraskan dulu Nike, karena kita hidup Niki, kita punya karma. Nah, kalau karmanya yang pas, cocok, kita selaras, sakit pun tidak akan terasa oleh itu. Sahabatan itu. Nanti bisa three-way call dengan Tiang. Bisa juga Pak Artawo nanti berempat kita four-way call. Ya. Nike, nanti kita bantu. Niki lah tujuannya Tiang untuk menyelamatkan orang-orang yang tersembunyi ini. Nanti diajak dia untuk bisa ikut Zoom Niki. Dia akan coba buka setiap hari dulu seberapa Tiang mampu. Dokter. Satu lagi dokter. Pakai link Niki kalau pas yang sudah ada, kalau enggak nanti kan Tiang sampaikan di sana di Zoom itu. Satu lagi dokter, mohon izin. Niki ada satu lagi yang penderita asam urat dari 13 naik ke 15 sampai terakhir 17 dok, dan itu udah berlangsung lama sekali. Komplikasinya Nike, lututnya udah sangat nyeri banget, mungkin OA Nike. Jadi kami sih menyarankan untuk cek fungsi ginjal, tetapi sampai saat sekarang sepertinya belum dilakukan seperti itu. Asam uratnya sampai 17 dok. Siapa nafis baiknya dok? Minumkan dumun obat medik, karena obat medik Nike kan cepat dia menurunkan. Jangan terlalu percaya diri dulu dengan obat-obatan yang belum eksis untuk menurunkan asam urat. Dokter. Nah, asam urat Nike sangat penting di dalam tubuh. Karena kesalahan dia metabolismenya, maka tertumpuklah asam urat itu. Salah satu fungsi ginjalnya tidak mampu membuang kelebihan Nike. Nah, mungkin saran Tiang, turunkan dia dengan meminum paling tidak 300 sampai 600 mg allopurinol. Minumkan seminggu, ya 2 kali 300 mungkin. Minumkan seminggu. Asam urat akan turun, dicek lagi. Kalau sudah turun cukup 300 mg selama seminggu.
Nah, Nggih. kalau sudah turun lagi cukup 1 kali 100 miligram. Nggih, nggih. Nah, bersamaan dengan nike, bantu dia menenangkan pikirannya. Nggih, Karena dokter. meditasi itu penting sekali. Nggih. Tanpa meditasi, modulasi hormonnya akan kacau. Nggih, Nah, nggih. kacaunya nike akan mengacaukan fungsi pencernaan. Hmm. Nah, fungsi pencernaan kacau, dia akan salah menyerap dan salah memberikan pengeluaran. Nggih, Cocoknya salah dia. nggih, Nah, dokter. ketika dia tidak kacau pikirannya, innate immunity atau respon inflamasinya akan kacau. Nah, ketika semua itu kacau, jantungnya yang terakhir kena. Kacaulah denyutannya. Makin takutlah dia. Makin kacaulah modulasi hormon. Ketika mereka itu minum Redox paling tidak 240 ml atau Nggih. 4 kali 60 ml, yakin Tiang, seminggu saja dia Nggih. akan lebih tenang. Dia. Hmm. Misalnya, inilah bantuan Redox itu yang Tiang lihat secara fisik. Nggih. Ya, Berarti dengan ini cocok sekali untuk yang anxiety ya, Dok? Tapi Yang penderita anxiety, yang kecemasan berlebih nih, Kak? bisa sekali. Nike pakai 3 kali aja cukup. Oh, 3 nggih, nggih. kali 60 ml cukup dia. Nggih, dokter, nggih. Bahkan Tiada sekali beberapa. minum kadang-kadang dia tidur. Nggih, nggih. Begitu tidurnya nyak, modulasi hormonnya bagus dah. Nggih, dokter, nggih. Nggih. Mohon izin nanti Tiang lunas nomor teleponnya dokter, nggih, Dok. Nggih, silahkan. Nanti bilang Pak Hartawo. Nggih. Nggih, sukses ping banget, dokter. Sukses Nggih, wengi. mudah-mudahan bisa dicoba nih ke Nggih. Pak Hartawo nanti bantu Pak Dewa Made Sejana. Nggih. Oh, nanti diajak Pak. Tiang sering diuber, Pak. Napi? Sering. Sering napi? Oh, di Jemenang. Tiang sering lungkong, Dok. Oh, cok wah kenar. Nggih. Bogo ngarima sering juga Tiang. Oh, nggih becik. Printi, nggih, Pak Agung Surya Mata. Buana. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, dokter. Sukses ping Nggih. banget niki. Nggih, Nggih, Nona nggih. 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 Kajang dokter, terima kasih teman-teman semua. Nuna segala niki. Nggih. Nggih, niki jagi metaken niki Nggih, Pak. izin niki metaken. Niki wonten pasien Dok, Nggih. wonten mengalami paten ductus arterius nika PDA, masih bayi kan. Nah, kira-kira dengan Redox niki dia diminumkan berapa nggih anunya? Apa namanya? Umur berapa dia makin? Makin sekitar 4 bulan. 4 bulan berarti beratnya berapa ya? Udah itu 8 udah. Ada Nggih, mungkin sekitar nika. 8 ya. Minum kan mungkin 1 sendok teh. Oh, kinten, nggih, nggih. Nggih berani tan kenapi tan? Nggih. Nunas saran niki tiyang Nggih. jagi izin jagi tapi wastane private nanti tiyang nunas sesuluh niki dokter. Nggih. Nggih, Nggih, boleh. Nanti bisa untuk meyakinkan Nike, ibunya, bapaknya, bisa di WA call nanti. Nggih. Nggih, sukses dokter. Karena untuk meyakinkan Nike memang harus dibantu. Orang itu takut gitu. Mudah-mudahan PDA ini ke paten ductus arteriosus. Mudah-mudahan tertutup dia. Nggih, dokter. Nggih, sukses niki. Nggih. Tiyang nunas informasi lebih lanjut nantinya nggih. Nggih. Sampaikan teman. Nggih, sukses. Nggih, sukses. Pak Dario. Apa kabar Pak Dario?
Ada lagi? Swastiastu, Dok. Swastiastu, nggih, Pak Nggih. Darmo. Nike pasien yang kanker usus kemarin, Heeh. Nike perkembangannya luar biasa, Dok. Kemarin kan setiap saat dia ke belakang karena diare akut, Dok, gitu. Jadi setiap berapa menit ke belakang. Nah, sekarang durasinya jauh lebih panjang, Dok. Artinya Nggih. jedanya itu jauh lebih panjang, gitu. Ya, Bahkan syukurlah. sudah mulai keras lah anunya pisesnya gitu. Nggih, syukurlah. Ya. Nah, kemarin ini istri saya kan sesek dari jam 1 malam, Dok. Nggih. Kemarin gitu. Sampai sore tadi baru tuh yang ingat, ada Ridho di mobil gitu. Nah, dipakai itu kan sudah parah lah ini kan sudah. Nah, dipakai kan satu sloki langsung sendawan kok, Dok. Langsung lega nih, Dok. Jadi ajaib nih, luar biasa nih kalau anunya. Iya. Jadi ya kalau untuk sesek sudah terbukti lah nih anunya gitu. Sama untuk kanker usus tuh sudah jauh perkembangannya, Dok. Nggih, syukurlah. Ya, terima kasih. Dicatat nggih, tolong ditulis nih ke. Kronologinya ditulis. Oh, kan nggih, siap. Nggih. Nggih, semua, Dok. Nah, niku karena fakta niku adanya semakin yakin lah kita bukan hanya sekedar teori, berarti betul adanya, Dok, kenyataannya gitu. Oh iya, memang. Memang. Jadi begitulah. Ya, Niko sudah banyak sekali ininya. Testimoninya juga. Gitu. Jadi testimoninya sudah banyak. Jadi nggih, dicatat. Nanti kita kumpulkan Niko sebagai testimoni. Silakan Jadi Pak Artawud kumpulkan Niko. Untuk sesek rekomen ya, Dok. Ya, dan Niki aman dia. Dan untuk kanker juga rekomen itu. Karena jauh perubahannya ya. Baru ya berapa botol minumnya. Luar biasa dan. Iya. Luar biasa. Ya, mungkin masih ada. Sampun. Iya. Oh. Ya, besok lagi tiang buka dulu lagi. Karena tiang besok kan baru tanggal 2. Tanggal 3 tiang ikut paliatif. 3, 4, 5. Dari sore dari pagi sampai sore, malam. Nanti nggih. Ya, kalau ada kesempatan teman-teman yang bisa hadir manten. Nanti tiang buka linknya nih. Nggih. Begitu ada waktu tiang buka linknya, nanti kabari teman-teman. Karena kan waktunya kadang-kadang tidak sama dengan mereka. Nah, bagi yang darurat untuk bisa memerlukan bantuan Niki kan lebih cepat dia dibantu. Nggih. Nggih, kalau memang sudah begitu, sukses banget sami-sami nggih. Terima kasih Pak Tawa, Pak Dharma, Pak Dewo, Pak Sri, Made Ratnawati, Pak Aron, Pak Yudo, dan Pak Dario. Sukses. Santi. Ya udah. Pak Komandan. Nggih.